Hai, it's me, Mada. Singkat cerita, beberapa bulan yang lalu aku dapat undangan dari tim Kok Bisa untuk ikutan kegiatan workshop Kok Bisa Green Creators Academy. Workshop ini mengajak para content creators untuk belajar bersama membuat konten, terlebih untuk membahas topik climate change di Indonesia. We had an intense workshop for 2 weeks, and I wasn't expecting too much. I thought it was just an ordinary online workshop like usual. But then, this happened. Bro. Sukses ya bro. Yo ini Perantauan ya. Sukses ya anak ya. Iya. Makasih yo Pak yo. Jangan lupa pulang. Makasih Ya. yo. Ditunggu oleh-oleh. Iya. Yo. Monggo Pak. Oh wow. So I can really choose which one that I'm gonna share. So I will choose. Jadi sekarang aku lagi di bandara di Jakarta International Airport dan ternyata flightku ditunda 3 jam, so I have a lot of things to do in here buat ekspor jalan-jalan dan lain-lain, so ya. Kecantikan Roro Jonggrang. So yeah, it's still 4 p.m. and I don't know why. Kayaknya di luar lagi ada badai, jadi kayak gelap banget. Ya semoga sih aman-aman aja dan bisa selamat sampai tujuan. Jadi sekarang aku masih nunggu departure, masih 2 jam lagi. I don't know what to do selain menikmati arsitektur indahnya di setelah 3 jam lebih delay. Akhirnya boarding juga. Jadi ya, salah satu rangkaian kegiatan Kok Bisa Green Creators Academy ini adalah Local Impact di Makassar. Hi, good morning. Yeah, it's already 8 a.m. almost 9 a.m. here at Makassar. And as you might know that, jadi semalam aku baru nyampe di hotel itu pukul 12 malam. But it was a long flight from Jogja, and karena delay, karena
kelaparan dan lain sebagainya, so I turn off the camera. Di pesawat pun karena itu udah malam jadi nggak kelihatan apa-apa, jadi there is no footage from the plane. So here I am right now at the hotels di Makassar. Jadi abis ini aku harus ada kuliah online dulu. Setelah kuliah nanti jam 1 bakal ada kegiatan di sekolah apa ya namanya? Sekolah Farmasi Yamasi kalau nggak salah. Iya, di situ. Jadi nanti bakal ada sharing session bersama teman-teman dari SMK Farmasi Yamasi. Jadi kita nanti akan ngebahas soal climate change dan apapun yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di Makassar ini tentunya, dan semoga dilancarkan. Dan sekarang jam 9 aku ada kelas, jadi aku harus kelas dulu. Abis itu let's rocking Makassar. Alright guys, so don't forget to coffee first before you start this morning. And do the work. You, I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, 'cause I was loving you all night long. I can let you go, baby, it's the right. Ya, kita lagi di mana, Kak? Halo, kita lagi di Coto Abah. Coto Abah. Wow. Need a road, need you now. I'm your queen and you the king right now. It's a kingdom, let's play it how you like. Doesn't make you feel, or you wanna change, I'll be whatever, what you like. We can dance, you got to move tonight. Stars are watching us in the sky. I wanna last it forever. It's a sexy smile, looking forward to see you. I hope I won't lose control. Love you every night, no checking the time, just us loving you all night long. So, after we had a sharing session with the boys, kita diajak jalan-jalan nih ke Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam, peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo yang terletak di dekat pantai sebelah barat, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, nama benteng ini adalah Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material tanah liat yang kemudian pada tahun 1634 konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Singkat cerita, benteng ini mengalami kerusakan fatal ketika serbuan VOC, yang kemudian diserahkan kepada Belanda. Setelah itu, namanya diganti menjadi Benteng Fort Rotterdam, dan Spilman membangun kembali benteng dengan gaya arsitektur Belanda. Semenjak itulah, Benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Fort Rotterdam adalah digunakan sebagai tempat menawan Pangeran Diponegoro sejak tahun 1833 hingga wafatnya pada tahun 1855. Di tempat inilah, Pangeran Diponegoro menyusun catatan tentang budaya Jawa, misalnya wayang, sejarah, hingga ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 70-an, benteng ini dipugar secara ekstensif dan sekarang menjadi pusat budaya, pendidikan, tempat untuk acara musik dan tari, serta tujuan wisata bersejarah di Makassar. Di tempat ini juga adalah tempat yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Makassar.
next part about Makassar, aku berjumpa dengan Bapak Denasa, seorang pemerhati lingkungan yang membuat botanical garden secara swadaya. Ya, jadi Rumah Hijau Denasa kita dirikan karena datang dari kegelisahan ya, mulai banyaknya atau beberapa spesies mulai langka terlihat, sehingga menurut kami penting ada orang atau pihak yang menyelamatkan itu, lalu kemudian mendorong orang lain untuk ikut terlibat atau ikut peduli dengan kelestarian keanekaragaman hayati kita. Wanna know deeper about him? Well, we'll see you in the next episode of Makassar Discovered. See you.